Bu- Bukan jam bulat, bukan juga kebetulan. Setiap malam tepat di jam itu aku selalu terbangun oleh suara tok 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 pelan teratur seperti orang yang tahu persis di mana pintu berada. Masalahnya satu, tetanggaku sudah pindah 3 bulan yang lalu dan rumahnya kosong. Namaku Arga. Aku tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit. Di seberang rumah ada rumah tua becat krem. Itu rumahnya Pak Wiryo, atau lebih tepatnya rumah bekas Pak Wiryo. Pak Wiryo meninggal mendadak. Anaknya datang sebentar lalu menjual rumah itu. Sejak itu rumah itu kosong, lampu mati, pagar berdebu. Tidak ada suara sampai malam pertama. Aku mendengar ketukan itu. Malam pertama aku mengira itu mimpi. Malam kedua aku cek jam 3:17. Malam ketiga aku bangun dan berdiri di balik pintu. Ketukan bukan di pintu, tapi di pintu rumah kosong seberang. Tok tok tok. Aku mengintip dari jendela. Tidak ada orang, yang tidak ada bayangan, tapi itu nyata. Aku mulai mencatat. Hari Senin 3:17, hari Selasa 3:17, hari Rabu 3:17. Selalu sama. Aku coba tanya warga. Mereka bilang paling kucing, angin mungkin, kamu kebanyakan bergadang. Tapi aku tahu kucing tidak mengetuk, angin tidak punya ritme, dan suara itu terlalu manusiawi. Suatu malam aku nekat. Saat jam menunjukkan 3:16, aku sudah berdiri di luar pintu. Gelap, sepi, lampu jalan berkedip. 3:17, tok tok tok. Saat itu dan aku melihat sesuatu. Pintu rumah kosong itu sedikit bergerak, seperti ada yang mendorong dari dalam. Padahal rumah itu terkunci. Keesokan paginya aku memberanikan diri masuk ke rumah itu. Debu tebal, bau apek, tapi di dekat pintu ada bekas jari, bekas ketukan dari dalam, bukan luar. Aku masuk lebih dalam. Di ruangan tengah aku menemukan sesuatu yang bikin tenggorokanku kering. Catatan medis lama. Nama Wiryo Santoso. Diagnosa demensia berat. Catatan dokter, pasien sering terbangun pukul 3:17 dan mencoba keluar rumah. Mengalami kebingungan ruang dan waktu. 3:17. Aku akhirnya menghubungi anak Pak Wiryo, dan dari dialah aku tahu kebenarannya. Pak Wiryo tidak meninggal di rumah sakit, dia meninggal di dalam rumah itu, tepat di depan pintu. Setiap malam selama bertahun-tahun di jam 3:17, Pak Wiryo selalu bangun, mengetuk pintu, minta dibukakan. Dan setelah dia meninggal, pintu kayu itu memuai dan menyusut karena suhu malam. Retakan bekas ketukan lama membuat suara yang sama. Bukan hantu, tapi jejak kebiasaan manusia yang tertinggal di benda mati. Sejak malam itu aku tidak lagi takut, sampai suatu pagi jam di ponselku rusak, dan tanpa sadar setiap malam aku selalu terbangun sebelum jam 3:17, berdiri menghadap pintu, dan entah kenapa tanganku terangkat seolah-olah aku juga sedang menunggu seseorang membukakan pintu. Terima kasih.